satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Teman-teman di depan sana, mereka didorong, mereka ditarik-tarik, mereka dianggap seperti musuh negara. Saya yang akan komando anak-anak saya, kamu diam dulu. Sama seperti saya mengatakan, saya juga melayani mereka. Bukan hanya Anda yang saya layani. Iya betul, yang merasa terganggu yang Ya, mana siapa? ini aktivitas yang berjalan. Yang mana? Salah satunya ini juga. Kalau ini semua boleh didemonstrasikan begitu. Mereka mau ngerasain kepada kita. Tapi faktanya mereka tidak sama sekali memiliki kita, teman-teman. Namun apabila perlu mengatakan apakah ada satu tuntutan yang paling mencakup 8 tuntutan tersebut, maka silakan membaca tuntutan pertama. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Pada akhirnya itulah yang mencakup semuanya. Penjajahan di sini kami artikan sebagai bebas dan merdeka. Merdeka bukan hanya dari penjajah, tapi juga merdeka dari penindasan oleh para birokrat dan juga penindasan dari para oligarki. Mereka para aparat yang disumpah untuk melindungi kita. Nah, penyampaian aspirasi itu bukti bahwa memang negara kita negara yang terbuka. Dan pada dasarnya semua saran dan masukan kita akan dengarkan. Mungkin juga yang dipersoalkan sudah dikerjakan tapi belum sempurna. So ada kekurangan diperbaiki. Tapi misalnya kalau harus dirubah ya, tapi kalau itu janji kampanye, ya dikasih kesempatan lah untuk melaksanakan. Selamat malam saudara, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini, sumber informasi. Kali ini bersama saya Friska Clarissa yang akan memandu diskusi. Unjuk rasa bertajuk Merebut Kemerdekaan yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia dan Front Mahasiswa Nasional dihadang barisan polisi saat akan menuju lokasi aksi di Bundaran HI. Sementara puluhan bus yang disiapkan guna membawa mahasiswa yang akan menggelar aksi unjuk rasa tiba-tiba membatalkan pesanan secara bersamaan. Ada kecurigaan aksi mahasiswa yang dilakukan sehari usai perayaan HUT kemerdekaan ini digembosi. Benarkah demikian? Malam ini saya mengundang Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan, dan Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fahd Pahdepi. Selamat malam, Bung Fahd. Malam, Hai, Namora, Rizka. selamat malam. Saya ke Namora dulu. Kawan-kawan di lapangan pada saat aksi bilang ada upaya sabotase yang dirasakan. Salah satunya ada 24 Kopaja yang harusnya digunakan untuk mengantar mahasiswa membatalkan secara sepihak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, sebenarnya problematikanya itu dimulai semenjak kita mencoba untuk menghubungi perangkat-perangkat aksi lainnya. Jadi kalau untuk dipahami perangkat aksi massa pada normalnya itu ada transportasi umum untuk mengangkut massa dan juga mobil komando sebenarnya. Nah, permasalahan dimulai sejak kita mencoba untuk menghubungi dan menyewa mobil komando. Kita menghubungi sebanyak 6 vendor untuk mobil komando atau Mokom, tapi ditolak dengan alasan-alasan yang berbeda-beda dan kemudian dilempar-lempar ke satu sama lain. Hingga akhirnya ketika kami berkomunikasi, salah satu supir dari mobil komando itu menyatakan bahwa ya kita ditolak karena kita dilarang oleh aparat negara, oleh aparat kepolisian. Oke, fine, it's okay. Akhirnya kita mencoba untuk berpikir kreatif, kita membuat Mokom sendiri ya, dari mobil dan sound system untuk band. Kemudian kedua, terkait dengan Kopaja. Terkait dengan Kopaja itu lebih menarik, karena sampai pada titik H-1, 24 Kopaja itu masih bisa. Tapi kemudian di pagi harinya, saya ingat itu chatnya sekitar jam 8 atau jam 9, itu tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan alasan dan ya curhatan ya sebenarnya bahwa karena pemilik Kopaja ini diawasi oleh Dinas Perhubungan dan mereka itu dilarang untuk mengangkut massa mahasiswa secara tiba-tiba. Kami tidak menyalahkan pemilik Kopaja, kami tidak menyalahkan supir Kopaja, tapi begitulah kenyataannya, begitulah kesaksiannya dan ya bagi kami itu menimbulkan kecurigaan sepatutnya. Wara, jadi melihat ini bukan sesuatu yang wajar. Bagi kami ini bukan suatu hal yang wajar karena terkait dengan prosedurnya ya. Kami sudah memberikan surat pemberitahuan, ada foto-fotonya itu langsung ke Polda Metro Jaya. Kami memberikannya dari jauh-jauh hari ya sebagai preemptif untuk tidak dituduh-tuduh lagi. Dan itu artinya kan ada waktu persiapan sebenarnya bagi pemerintah untuk mempersiapkan atau dalam tanda kutip mengawal aksi ini. Tapi alih-alih mengawal aksi ini kami melihat bahwa yang dilakukan adalah hal seperti tadi. Apa Anda melihat ada orkestrasi untuk berupaya
gagalkan demonstrasi? Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena bukan saya pelakunya. Di sini kami mengambil posisi sebagai pihak yang terdampak ya. Tapi kecurigaan itu muncul dan sepatutnya saya rasa kecurigaan itu muncul juga. Bung Fat, ini yang dialami oleh kawan-kawan mahasiswa. Anda mewakili pemerintah, bagaimana memandang? Ya, Friska dan Mora, saya bisa mengatakan di sini kalau pemerintah tidak punya kebijakan untuk menghalangi penyampaian pendapat, menghalangi demokrasi, pemberian aspirasi gitu ya. Bahwa terjadi tadi kesulitan, kemudian fakta di lapangan, kesulitan mendapatkan perangkat demonstrasi yang diceritakan Mora, itu kan dinamika atau fakta yang terjadi di lapangan gitu ya. Tapi fakta lainnya juga mengatakan bahwa penyampaian aspirasinya terjadi gitu ya. Ada demonstrasi pada 18 Agustus, kemudian mahasiswa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya. Kami juga sudah mendengar, menelaah, mempelajari apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa di sini, oleh BEM UI gitu ya, 8 tuntutan itu. Dan saya kira faktanya bisa kita lihat demonstrasinya terjadi, penyampaian pendapatnya dilakukan. Tapi tidak sampai Bundaran HI yang sebenarnya jadi target utama teman-teman mahasiswa. Kalau dari sudut pandang pemerintah, aparat punya pertimbangan tersendiri ya. Karena kan teknis detail di lapangan yang bisa melakukan judgement, yang bisa melakukan pengambilan keputusan adalah aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan di lapangan pada saat demonstrasi itu terjadi. Nah, bahwa kepolisian punya judgement, kemudian melihat bahwa ada dinamika yang terjadi di lapangan dan tidak bisa sampai ke Bundaran HI gitu ya, itu adalah teknis yang terjadi di lapangan. Tapi dari sudut pandang pemerintah di sini saya katakan bahwa kalau tujuannya adalah penyampaian pendapat, kemudian juga penyampaian aspirasi sebagai hak demokrasi, saya kira penyampaian pendapatnya sudah dilakukan gitu ya, dan pemerintah dalam hal ini menghargai itu dan kami juga mendengar tuntutannya dan itu menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Tapi kalau tidak sampai HI, apakah itu hanya sekadar teknis Anda melihatnya? Saya rasa perlu tadi di-highlight ya Mas ya. Masnya dari Bakom ya? Ya. Berarti kalau gitu ini corong bicara pemerintah dan berarti tadi pemerintah mengakui bahwa dasar keputusan untuk melarang mahasiswa aksi di Bundaran HI di titik yang sudah kami beritahukan dari jauh-jauh hari adalah diskresi dari aparat berarti Mas ya? Iya memang punya judgement di lapangan. Judgement tadi, ya, seperti yang dibilang kemarin center of gravity dan lain sebagainya. Tapi sekarang pertanyaannya seperti yang saya ajukan pada aksi kemarin, sebenarnya seharusnya yang melarang aksi Bundaran HI itu bukan siapa tapi apa. Karena kita kan di negara hukum. Maka pertanyaannya adalah dasar hukum yang melarang untuk aksi di Bundaran HI itu apa? Sudah ada komentar dari beberapa dosen hukum, sudah beberapa komentar dari beberapa lembaga-lembaga yang sebenarnya mengatakan bahwa tidak ada pelarangan untuk melakukan aksi di Bundaran HI. Lantas mengapa itu diberikan kepada diskresi? Padahal kan seharusnya kecuali kalau misalnya dia memang dikatakan secara eksplisit maka silahkan. Ya, saya setuju tidak ada larangan untuk melakukan penyampaian pendapat di Bundaran HI. Aturannya juga kalau aturan yang disebut adalah Pergub tadi ya, di Pergub itu hanya disarankan ada 3 tempat yang boleh dilakukan unjuk rasa, tapi itu dasarnya Pergub dan Pergub juga sebetulnya ada dinamika juga karena Pergub terakhir sudah dicabut. Kemudian kalau kita mengacu kepada undang-undang yang menjamin pemberian pendapat, di situ tidak diatur di mana pemberian pendapat dilakukan. Nah, tapi kan di lapangan ada pihak aparat kepolisian gitu ya yang melakukan pengamanan dan mereka punya protap tersendiri, punya cara untuk bisa menilai apa yang bisa terus terjadi dan apa yang harus diatur gitu ya supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, di situ saya kira tidak ada pernyataan juga dari pihak kepolisian untuk mengatakan tidak boleh melakukan pemberian pendapat atau penyampaian pendapat. Ada Mas, 232 kata Kapolresnya kali mungkin ya. 232 itu 232, tapi di 232 itu tidak memiliki sanksi, maka secara hukum dia tidak punya kemampuan eksekutorial. Pun dia punya kemampuan eksekutorial Mas, yang berhak untuk menegakkan pergub atau perkada ya, itu adalah Satpol PP, bukan polisi. Maka buktikanlah bahwa ada koordinasi langsung mana Pol PP-nya di lapangan, mana permintaan dari gubernur untuk mengerahkan Polri dan juga TNI ya di lapangan tersebut, apa itu yang perlu dibuktikan. Karena kalau gitu berarti argumen Mas tadi batal. Kenapa? Karena 2 hal. Pertama, kalau argumen dari kepolisian itu berdasar hukum, dasar hukum tidak ada. Kedua, kalau misalnya argumen kepolisian tidak berdasar hukum, maka dia tidak berhak menjadi alat negara. Begitu.
Ya, sebetulnya apa yang dilakukan kepolisian adalah tindakan yang sudah menjadi area mereka dalam rangka melakukan pengamanan. Pengamanan ini kan punya dua dimensi. Satu, pengamanan demonstrasinya terjadi supaya demonstrasinya juga bisa punya dimensi pemberian pendapat gitu ya, dan itu supaya sampai bisa didengarkan. Kemudian katakanlah kalau misalnya cara untuk bisa didengarkan itu ada peliputan, kemudian penyampaian pendapat itu sudah terjadi. Dan saya kira penyampaian pendapatnya sudah dilakukan, kemudian juga sudah diatensi, ada awareness gitu terhadap penyampaian pendapat itu. Nah, yang kedua adalah kan ada keinginan dari teman-teman BEM UI sendiri untuk sampai ke satu titik tertentu yang di lapangan berdasarkan judgement aparat kepolisian itu tidak memungkinkan karena dianggap berdasarkan yang mereka lihat di lapangan, berdasarkan mereka yang mereka ukur, yang mereka judgement, akhirnya mereka tidak mengizinkan untuk masa terus melanjutkan rutenya sampai di titik yang diinginkan. Saya kira ini dinamika yang terjadi di lapangan. Tadi kalau bicara apa dasar hukumnya, saya kira dasar hukumnya adalah karena pihak yang mau melakukan demonstrasi, dalam hal ini BEM UI sudah menyampaikan pemberitahuannya kepada Polda sebelumnya, dan di situ kemudian Polda membuat analisis, kemudian membuat membuat keputusan untuk melakukan pengamanan, dan pengamanan itu dilakukan. Kenapa soal Bundaran HI ini jadi persoalan? Karena di Juni sebelumnya teman-teman mahasiswa tidak bisa sampai juga di Bundaran HI. Pada saat itu Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa boleh jikalau memang demonstrasi di Bundaran HI asal menjaga ketertiban dan sesuai dengan aturan. Pun tidak ada aturan sebenarnya yang melarang Bundaran HI digunakan sebagai lokasi demonstrasi. Sebenarnya apa yang jadi halangan menurut Mas Fad? Ya, kita harus dengarkan apa yang menjadi judgement dan menjadi keputusan pihak kepolisian yang ada di lapangan ya. Saya dari sudut pandang pemerintah hanya bisa mengatakan bahwa dasar hukumnya memang tidak ada pelarangan. Di situ disebutkan di dalam undang-undang yang menaungi kebebasan berpendapat ini tidak diatur secara spesifik kebebasan menyampaikan pendapat ini dilakukan di mana. Kalaupun ada pergub, ada dua pergub di sini. Yang terakhir tuh 232 itu kan sebetulnya juga di situ sifatnya itu saran aja. Jadi saran untuk dilakukan di 3 tempat, tidak ada sanksi di situ, tidak ada. Jadi sifatnya itu peraturan gubernur. Dan saya kira benar tadi yang dikatakan oleh Mora bahwa tidak ada dasar hukum yang melarang bahwa demonstrasi dilakukan di Bundaran HI, dan itu juga tidak menjadi cara aparat kepolisian menilai bahwa ini demonstrasinya dilakukan jangan di Bundaran HI, tapi bahwa ada pergerakan ke Bundaran HI yang dilakukan dari titik pertama kemudian menuju ke Bundaran HI. Di situ ada pengamatan dan penilaian dari pihak kepolisian dan memutuskan untuk tidak bisa dilakukan sampai ke sana. Itu situasi di lapangan. Kalau Anda melihat apakah aksi demonstrasi ini ada upaya digembosi oleh pemerintah? Saya tidak mau bicara hal yang konspiratorial, saya bicara hal yang pasti. Dan hari ini pemerintah juga tidak bisa memberikan kepastian tersebut gitu. Saya rasa begitu. Pertama, ya kan. Kalaupun memang tidak ada larangan yang mengenai objeknya, maka seharusnya ada yang bisa dikutip, yaitu wewenang. Dasar wewenang bagi aparat kepolisian untuk bisa menentukan ketika berjalannya aksi apakah massa boleh aksi di X atau Y itu apa. Di dalam Perkapolri dia menunjuk kepada pergub atau kepada peraturan daerah. Dan di sini tadi diakui sendiri tidak dilarang di peraturan daerah, maka di sini tindakan yang dilakukan oleh aparat pengamanan ya, bukan hanya Polri, itu adalah tindakan yang melampaui wewenang dalam hukum administrasi negara, sesimpel itu gitu. Kami rasa pertama itu fakta yang perlu diakui, itu pelampauan kewenangan. Dan kedua, terkait dengan penggembosan dan lain sebagainya gitu. Ya kami rasa ini adalah praktik-praktik yang sebenarnya umum ya dilakukan oleh pemerintahan. Dan kami kami nggak apa-apa dengan itu. Tapi jangan pakai cara baru lagi untuk menekan gerakan. Jangan melarang mahasiswa, jangan melarang rakyat untuk menyampaikan pendapat. Karena itu bisa dibilang itu satu level yang lebih parah lagi, Mas. Gitu loh. Apakah ada upaya menggembosi aksi demonstrasi dari pemerintah untuk tidak sampai ke Bundaran Hotel Indonesia? Ya, fakta yang bisa kita lihat adalah demonstrasinya terjadi. Kemudian juga penyampaian pendapatnya dilakukan, kemudian juga media meliput, dan berdasarkan dari penyampaian pendapat, peliputan media, apa yang terjadi di lapangan, kan yang menjadi tuntutan mahasiswa, 8 tuntutan itu didengarkan juga. Nah, bahwa
apakah pemerintah tahu? Pemerintah tahu. Pemerintah memandangnya sebagai apa? Sebagai masukan dari pihak mahasiswa di sini, sebagai kritik juga terhadap pemerintah, dan itu diterima. Kemudian juga menjadi bahan untuk kami di pemerintah untuk menganalisis lebih dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Jadi kan tujuan penyampaian pendapatnya sudah tercapai gitu ya. Nah, hal-hal yang memang terjadi di lapangan, dinamika yang tadi disebutkan, saya kira ya ke depan mungkin kalau misalnya ada kekecewaan, ada rasa tidak sesuai dari teman-teman mahasiswa, saya kira ini juga bisa menjadi evaluasi bagi pihak aparat kepolisian dalam hal ini untuk terus memperbaiki protapnya. Dan Tapi itu juga pertanggungjawaban hukumnya apa, Mas? Kita nggak mungkin menggugat ini karena ini bukan ketun. Kita mempertanggungjawabkan. ya memang karena di sini tidak ada peraturan atau tidak ada undang-undang yang dilanggar, tidak ada hukum yang dilanggar, dan kepolisian pun melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Karena kepolisian bertugas mengamankan, judgement mengamankan itu kan punya dua sisi. Satu, mengamankan aksi demonstrasinya sendiri. Yang kedua, kepolisian juga bertugas untuk mengamankan situasi yang terjadi di lapangan. Jadi judgement situasional itu yang menjadi dasar saya kira teman-teman pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan demonstrasi ini. Dan bisa kita lihat, saya kira perlu kita apresiasi juga teman-teman BEM UI dalam melakukan demonstrasi ini dilakukan dengan tertib gitu ya, pada saatnya harus bubar sesuai dengan, nah kalau peraturan dalam hal waktu kan memang ada peraturannya. Oke, tapi di tengah-tengah masa memutuskan untuk bubar. Alasannya apa, karena waktu atau tidak mencapai Bundaran Hotel Indonesia atau kenapa, Mora? Sesaat lagi di Rosi.